warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang uji normalitas kolomograf Smirnov. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat. Nama saya Gideon Primirlia. Saya Safira Jarisada. Nama saya Wila Sinaga. Dan saya Jalan Bola. Kami akan langsung mulai menjelaskan tentang materi kami. Jadi, uji Kolmogorov-Smirnov adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu set data yang dimiliki berasal dari populasi yang distribusi normal atau bukan. Hipotesis pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut. H0, data mengikuti distribusi yang ditetapkan. H1, data tidak mengikuti distribusi yang ditetapkan. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah membandingkan nilai uji statistik Kolmogorov-Smirnov dengan nilai kritis berdasarkan tabel nilai kritis Kolmogorov-Smirnov. Keputusan yang akan dihasilkan sebagai berikut. Jika Dmax lebih kecil dari nilai kritis, maka H0 diterima. Namun jika Dmax lebih besar dari nilai kritis, maka H0 ditolak. Nilai uji Kolmogorov-Smirnov dilambangkan dengan Dmax. Dmax nilai mutlak dari Fz dikurang Fx. Keterangannya, Dmax adalah nilai uji statistik Kolmogorov-Smirnov, sedangkan Fz adalah probabilitas kumulatif dari nilai peubah acak Z, dan Fx adalah probabilitas kumulatif dari nilai peubah acak X. Nilai kritis didapatkan berdasarkan tabel nilai kritis Kolmogorov-Smirnov. Baiklah, ini adalah contoh dari uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Diperoleh data sampel nilai ujian statistik dari kelas 3A manajemen bisnis, diambil sampel sebanyak 10 orang, berikut datanya. 15, 36, 42, 49, 49, 50, 52, 55, 56, dan 80. Dengan menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, apakah data sampel tersebut berasal dari populasi yang didistribusi normal? Baiklah, ini penjelasannya. 1. Dengan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel secara manual. Tahap pertama, merumuskan hipotesis apakah sampel yang ditarik dari suatu populasi berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H0, data nilai ujian sama dengan data nilai ujian statistik kelas 3A manajemen bisnis berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 sama dengan data nilai ujian statistik kelas 3A manajemen bisnis berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Pada tahap kedua adalah menghitung nilai kritis berdasarkan tabel nilai kritis Kolmogorov-Smirnov. Pada contoh soal diketahui tingkat signifikasi adalah 5% dan jumlah sampel adalah 10. Maka berdasarkan tabel nilai kritis Kolmogorov-Smirnov, nilai kritis data tersebut adalah 0,409625. Cara melihatnya dari tabel adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel Kolmogorov-Smirnov. X adalah melambangkan nilai signifikansi dari data tersebut, dan N melambangkan banyak data tersebut. Data tersebut memiliki banyak data 10 dan memiliki nilai signifikansi 0,05%, yang berarti 0,05. Jadi nilai kritis dari data tersebut adalah 0,40925. Dan dari data tersebut kita menggunakan kurva hipotesis Tutel. Pada kurva hipotesis Tutel, daerah ini adalah merupakan daerah penolakan H0. Yang kalau di kurva hipotesis Tutel, daerah penolakannya terdapat di dua sisi dari kurva. Jadi ini ada dua yang diarsir daerah penolakan H0, dan ini adalah daerah penerimaan dari H0. Pada tahap ketiga adalah menghitung nilai dari uji statistik Kolmogorov-Smirnov satu sampel. A. Urutan dari data yang terkecil hingga terbesar. Pada tabel berikut, data terdapat sebanyak ini. X sama dengan X adalah data-data dari soal tadi, yang adalah 15, 36, 42, 49, 50, 52, 55, 56, dan 80. F melambangkan frekuensi data tersebut. 15 dapat berfrekuensi 1, 36 berfrekuensi 1, 42 berfrekuensi 1, 49 berfrekuensi 2, dan seterusnya. Kemudian Fx adalah nilai probabilitas dari X. F besar merupakan nilai probabilitas kumulatif dari X. Kemudian Zx adalah nilai hasil transformasi dari peubah X menjadi peubah Z. Fz merupakan nilai probabilitas kumulatif dari Z. Fz lebih kecil sama dengan Z. Kemudian ada hasil dari rumus D sama dengan nilai mutlak Fz dikurang Fx. B. Menghitung nilai Fx sama dengan nilai probabilitas dari X. Pada soal jumlah data N sama dengan 10, maka probabilitas untuk nilai 15 atau F15 sama dengan 1/10, sama dengan 0,1.
probabilitas untuk nilai 49 atau F49 sama dengan 2/10 sama dengan 0,2 dan seterusnya. C. Menghitung rata-rata X bar dan standar deviasi dari data tersebut. Menghitung rata-rata atau X bar. Rata-rata sama dengan sigma X per N, yang sigma berarti jumlah dari semua data tersebut dijumlahkan. Kemudian X bar setelah semua jumlah data dimasukkan dibagi banyak data N, banyak data tersebut. Sehingga didapatkan X bar sama dengan 484/10 sama dengan 48,4. Maka rata-rata X bar adalah 48,4. Menghitung standar deviasi S. S kuadrat sama dengan N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 per N kurang 1. S kuadrat sama dengan 10 dikali 25.852 dikurang 484 kuadrat per 10 dikali 10 kurang 1. S kuadrat sama dengan 269,6. Maka S sama dengan 16,42. Maka standar deviasi adalah 16,42. D. Menghitung nilai f x sama dengan nilai probabilitas kumulatif dari x atau f x lebih kecil sama dengan dari x. Nilai dari f adalah f15 sama dengan 0,1. Nilai dari f36 sama dengan f x adalah f x lebih kecil dari sama dengan 36. Maka sama dengan F15 ditambah F36 sama dengan 0,1 ditambah 0,1 sama dengan 0,2. Nilai dari F42 sama dengan Fx lebih kecil dari sama dengan 42. Maka sama dengan F15 ditambah F36 dan tambah F42 sama dengan 0,1 ditambah 0,1 ditambah 0,1 sama dengan 0,3. Kita masuk ke tahap selanjutnya menghitung nilai Zx, yaitu nilai hasil transformasi dari peubah X menjadi peubah Z. Zx memiliki rumus sama dengan X dikurang X bar per S. Untuk Z yang 15 sama dengan 15 dikurang 48,4 karena X bar adalah rata-ratanya dan rata-rata sebelumnya kita cari yaitu 48,4 per 16,42 atau nilai S-nya yaitu standar deviasinya, sehingga hasilnya sama dengan min 33,4 per 16,42 sama dengan min 2,03. Untuk mencari nilai 36 begitu juga dan seterusnya. Kemudian menghitung nilai Fz atau nilai probabilitas kumulatif dari Z atau F Z lebih kecil sama dengan Z. Probabilitas kumulatif dari Z yang kita cari sebelumnya sama dengan min 2,03 atau F Z lebih kecil sama dengan min 2,03 kita lihat dengan tabel distribusi kumulatif, sehingga nilai yang kita dapat adalah 0,0212. Daerah yang diarsir yaitu daerah sebelah kiri karena dia lebih kecil sama dengan, sehingga dia diarsir di bagian ini. Begitu juga dengan nilai Z sama dengan min 0,76, itu hasilnya 0,22363 dan seterusnya. Kurva peluang distribusi Z untuk Fz lebih kecil sama dengan min 0,76 juga berada di sebelah kiri. Setelah kita dapat data-data tersebut, maka data-data tadi kita pindahkan ke tabel yang sebelumnya. Nih, kita pindahkan ke tabel ini. Lalu kita cari nilai Dmax-nya, yaitu D sama dengan nilai mutlak dari Fz dikurang Fx. Sehingga kita lihat dari data tersebut, nilai yang paling besar adalah 0,222. Nilai uji statistik Kolmogorov Smirnov yang diambil adalah nilai yang paling besar, sehingga nilai uji Kolmogorov Smirnovnya 0,22 atau Dmax sama dengan 0,22. Tahap keempat adalah pengambilan keputusan. Nilai uji statistik Kolmogorov Smirnov kemudian dibandingkan dengan nilai kritis yang berdasarkan tabel nilai kritis Kolmogorov Smirnov. Berikut aturan keputusan berdasarkan uji statistik Kolmogorov Smirnov. Jika Dmax lebih kecil dari nilai kritis, maka H0 diterima. Jika Dmax lebih besar dari nilai kritis, maka H0 ditolak. Ini dia daerah penentuan H0 pada uji Kolmogorov Smirnov. Tadi kita dapat nilai signifikannya yaitu min 0,40962
karena dia two-tailed, dua sisi, sehingga daerah penolakan H0-nya berada di sisi kiri dan di sisi kanannya. Lalu nilai Dmax-nya 0,22. Diketahui nilai statistik Dmax-nya adalah 0,22 dan nilai kritis adalah 0,40962. Karena nilai statistik Dmax-nya lebih kecil dari nilai kritis, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Seperti kita tahu, 0,22 ini berada di daerah penerimaan H0, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Ini berarti pernyataan bahwa nilai ujian statistik kelas 3A manajemen bisnis berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan dapat dibenarkan pada tingkat signifikansi 5%. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan uji normalitas satu sampel Kolmogorov-Smirnov dengan cara menggunakan SPSS. Ini ada soalnya. Langkah pertama adalah membuat variabel view. Ada di sini, kemudian kita ketik S. Kemudian ini kita buat di label, yaitu berisi nilai ujian, MB 3. Kemudian sudah ada variabelnya, kemudian masukkan datanya. Kemudian setelah data dimasukkan, kita akan melakukan analyze atau menguji data tersebut dengan cara analyze. Lalu kita memilih non parametrik, kemudian memilih legacy dialogs, kemudian ada yang namanya one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita akan memindahkan data variabel X ke test variable list. Nah, dan kemudian kita membuat normal pada menggunakan sampel datanya, dan kemudian klik OK. Ini hasilnya. Di hasil dijelaskan yang pertama N, yaitu jumlah data, ada 10. Kemudian normal parametriknya, yaitu rata-ratanya ada 48,4, standar defisiasinya ada 16,42. Dan kemudian hasil statistiknya yaitu 0,222. Dan asymptoticalnya 0,178. Selain itu, pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai asymptotic 2T dengan tingkat signifikansi. Nilai asymptotic 2T terlebih dahulu dibagi dengan 2, kemudian dibandingkan dengan nilai tingkat signifikansi. Nilai asymptotic 2T merupakan nilai probabilitas kumulatif dari peubah acak normal sehingga aturan pengambilan keputusan berdasarkan uji statistik normal. Asymptotic 2T per 2 sama dengan 0,178 per 2 sama dengan 0,089. Berikut aturan keputusan berdasarkan uji statistik normal. Jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi, maka H0 diterima. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka H0 ditolak. Diketahui pengujian dua arah sehingga tingkat signifikansi yang akan dibandingkan adalah 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Karena nilai probabilitas kumulatif, yakni 0,089, lebih besar dari tingkat signifikansi yang dibandingkan, yakni 0,025, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Demikian hasil presentasi kami, yaitu tentang uji normalitas Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Terima kasih.